Radang usus buntu. Kedengerannya serius ya. Tapi, gimana kalau ternyata pemicunya itu sesederhana apa yang ada di piring makan kita setiap hari? Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana caranya kekurangan serat bisa jadi masalah besar buat usus kita. Sakit perut siapa sih yang nggak pernah ngalamin? Tapi pertanyaannya, kapan rasa nggak nyaman itu berubah jadi sinyal bahaya yang serius? Nah, memahami bedanya ini penting banget, karena bisa jadi ini menyangkut nyawa. Jadi, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita sampai bisa kena radang usus buntu? Oke, mari kita bedah prosesnya satu persatu. Ini perjalanan biologis yang menarik sekaligus krusial banget buat kita pahami. Coba deh bayangin usus yang sehat dan bahagia kayak gini. Rahasianya apa? Jawabannya adalah serat. Anggap aja serat itu kayak sikat pembersih alami buat pencernaan kita. Dia yang bikin semuanya lancar jaya, mencegah sembelit, dan pokoknya ngejaga usus kita tetap prima. Nah, jadi gimana ceritanya masalah ini bisa muncul? Semuanya berawal dari pola makan kita yang rendah serat. Ini bikin kotoran atau feses jadi keras dan susah gerak. Akhirnya jadi numpuk deh. Lama-lama tumpukan ini bisa membentuk gumpalan keras yang disebut fecal-lid, dan dialah yang menyumbat pintu masuk ke usus buntu. Sumbatan ini nih biang keroknya. Begitu usus buntu tersumbat, dia bakal meradang dan bengkak. Nah, inilah yang kita sebut radang usus buntu atau apendisitis. Dan perlu dicatat ya, ini adalah kondisi darurat medis. Karena ini kondisi yang serius, mengenali tanda-tandanya itu jadi kunci. Sekarang, mari kita lihat gejala-gejala apa aja sih yang harus kita waspadai. Oke, ini dia gejala-gejala utamanya. Rasa nyerinya itu khas banget, biasanya dimulai di sekitar pusar, terus geser ke perut kanan bawah. Seringnya ini juga dibarengi sama mual, muntah, demam ringan, hilang nafsu makan, sampai perut yang rasanya kembung. Nah, ini tolong dicatat baik-baik. Kalau Anda atau orang terdekat mengalami kombinasi gejala-gejala ini, jangan ditunda-tunda. Jangan mikir, nanti juga sembuh. Segera cari pertolongan medis. Ini bukan saatnya untuk menunda. Tapi ada kabar baiknya loh, kita bisa banget melakukan banyak hal untuk mencegahnya. Mari kita lihat gimana caranya kita bisa melindungi diri kita sendiri yang ternyata dimulai dari hal simpel. Apa yang ada di piring kita? Intinya cuma satu, perbanyak asupan serat. Coba deh, tambahkan lebih banyak sayuran hijau, buah-buahan segar kayak pepaya, apel, atau pisang, plus kacang-kacangan dan biji-bijian utuh ke dalam menu harian Anda. Simple banget kan? Selain makanan, ada 3 kebiasaan sederhana yang dampaknya luar biasa. Pertama, usahakan makan sayur dan buah setiap hari. Kedua, pastikan minum air putih yang cukup. Ini penting buat bantu seratnya bekerja. Dan yang ketiga, ini juga penting. Jangan pernah menahan-nahan kalau sudah waktunya buang air besar. Sekarang, ada satu kelompok yang perlu kita beri perhatian ekstra. Ternyata, radang usus buntu ini bisa jadi jauh lebih berbahaya bagi para lansia. Dan kita semua perlu paham kenapa. Sebuah penelitian besar pernah mengamati, 538.400 pasien. Angka sebesar ini menunjukkan betapa umumnya kondisi ini dan data yang dihasilkannya itu penting banget. Mari kita lihat lebih dalam. Dari ratusan ribu pasien itu, ternyata 27,5%-nya berusia di atas 60 tahun. Mungkin kelihatannya mereka minoritas ya, tapi justru kelompok inilah yang menghadapi resiko komplikasi, infeksi sistemik, dan bahkan kematian yang jauh lebih tinggi. Gambar ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada usus buntu yang normal. Di sisi lain, radang usus buntu dengan komplikasi. Dan sayangnya, kondisi yang lebih parah inilah yang lebih sering terjadi pada pasien lansia. Lantas, kenapa risikonya lebih tinggi? Jawabannya ada pada penyakit penyerta atau komorbiditas. Bagi mereka yang usianya di atas 60 tahun, kondisi seperti hipertensi dan obesitas itu menambah risiko. Tapi faktor yang paling berpengaruh ternyata adalah gagal jantung. Oke, dari semua penjelasan tadi, ada satu pesan utama yang harus kita bawa pulang. Satu hal yang benar-benar bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan pencernaan kita. Dan inilah kuncinya. Ingat, makan makanan tinggi serat itu membantu menjaga kesehatan usus dan menurunkan resiko radang usus buntu. Ini bukan cuma soal biar pencernaan lancar ya, tapi ini adalah cara aktif kita untuk melindungi diri dari kondisi yang bisa sangat berbahaya.
Seluruh informasi penting yang kita bahas kali ini kami rangkum dari materi oleh Dr. Amrizal, SPB, dan Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Jadi ingat ya, jaga kesehatan Anda, dan itu semua bisa dimulai dari apa yang Anda makan.